Kami akan nyanyian kami katakan
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau berharga di mataku. Aku hadir di setiap pergumulan hidupmu. Dengarkanlah suaraku. Rohku tetap hidup sampai sekarang. Amin. Mau sampai kapan engkau terus menggunakan dan bergantung kepada kekuatanmu sendiri? Pegang tanganku, anakku, dan kamu tidak akan kesusahan lagi. Janganlah kamu takut, aku akan menyertai dan menjagamu sampai akhir zaman. Aku ada di sini, tidak jauh. Ketika engkau melihat aku tidak ada di depanmu atau tidak ada di sampingmu, percayalah aku ada di belakang. Aku siap menopang sehingga kau tidak jatuh sampai tergeletak. Saya meneguhkan, sebab aku yang akan berperang, gantikan setiap pergumulanmu, gantikan setiap peranganmu dalam setiap permasalahanmu. Percayalah, percayalah. Aku mengasihimu, serahkanlah kekhawatiranmu kepadaku. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang indah. Terima kasih untuk malam hari ini di mana kami boleh menikmati saat indah memeluk awan kemuliaan yang Kau curahkan kepada setiap kami. Sungguh kami tidak ingin beranjak dari tempat ini, sebab seperti pemazmur pernah mengatakan, lebih baik satu hari, lebih baik 1000 hari tempat lain. Lebih baik kami berada dalam hadirat-Mu. Satu hari jauh lebih baik daripada 1000 hari tempat lain. Biarlah Tuhan pada malam hari ini kami semua sebentar mau belajar sedikit bagaimana pesan yang Kau ingin sampaikan kepada kami tentang kerinduan hati-Mu untuk menjadikan kami pemuji dan penyembah yang mampu menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Hamba-Mu menyerahkan diri, hamba-Mu yang lemah ini, yang penuh dosa ini, biarlah bagi setiap kelemahan hamba, kuasa-Mu boleh dinyatakan dengan sempurna, dan kuat kuasa Roh Kudus boleh memberkati setiap kata-kata yang hamba akan sampaikan. Dan bagi setiap kami yang hadir malam hari ini, berikanlah pada kami hati seorang hamba dan telinga seorang murid, sehingga ketika nanti kami pulang dari tempat ini, Kau mengubahkan kami menjadi baru. Roh Kudus membaharui kami dan membuat kami sungguh-sungguh mampu menunjukkan kepada-Mu Tuhan hati dan kualitas seorang penyembah-penyembah benar. Ini doa kami. Segala hormat, pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus yang Raja, yang bertahan dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Boleh berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Yes, lampu boleh dinyalakan. Terima kasih. Silakan duduk. Boleh dong tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Sudah lama saya tidak berjumpa dengan Ibu Bapak, dan senang sekali hari ini saya boleh hadir bersama dengan tim SPBI. Tapi saya perkenalkan sedikit SPBI itu apa. SPBI itu adalah Sekolah Pujian Bina Insani, ya, di mana di dalam Sekolah Pujian Bina Insani kami memberikan pelatihan secara teori dan teknis untuk para worship leader, singer, pemusik, multimedia, dan sound system, soundman, supaya bagaimana persekutuan doa itu dapat berjalan dengan baik dan sungguh hadirat Allah bisa kita rasakan. Nah teman-teman semua, hari ini tuh sebenarnya saya bilang sama Ibu Lili, saya menawarkan diri karena program SPBI di tahun 2024 ini adalah kami mau keliling persekutuan doa se-KJ.
untuk kami mau mensosialisasikan. Kami ingin memberikan kepada umat dan tim yang kami kunjungi setiap persekutuan doa supaya memahami kenapa perlu memuji dan menyembah Tuhan. Jadi hari ini saya beri judul kuasa pujian penyembahan yang memulihkan dan menyembuhkan. Tapi sebelum saya memulai, mungkin ada beberapa yang belum kenal, ada beberapa juga mungkin saya sudah pernah kenal begitu ya. Nama saya Antonius Junianto Tanijaya, dipanggilnya Tony Chen, saudara Jepri Kitchen begitu ya. Pekerjaan saya sehari-hari, saya sebagai seorang profesional, seorang trainer profesional, saya sebagai seorang business coach dan konsultan. Jadi pekerjaan saya mengajar, mendampingi bisnis, saya sebagai pelatih bisnis. Pekerjaan saya sehari-hari itu sebagai profesional, dan pelayanan saya sebagai pewarta BPK PKKKJ dari komunitas Kairos. Dan saya dalam kepengurusan BPK tahun ini, periode ini saya sebagai wakil kepala sekolah dari Sekolah Pujian Bina Insari yang tadi saya ceritakan tadi. Puji nama Tuhan, saya boleh melayani Tuhan hari ini di Pembaharuan Karismatik Katolik sudah 23 tahun. Saya asli orang Bandung, semenjak saya aktif di Bandung masih mahasiswa, saya sudah melayani sebagai pemain keyboard, sebagai worship leader, sebagai multimedia, sebagai sound system, jadi semua bisa, gitu ya. Kurang lebih begitu. Baik, teman-teman semua, hari ini kita akan mau membahas tentang satu tema tentang pujian penyembahan. Banyak orang datang ke persekutuan doa, termasuk Anda rajin datang persekutuan doa. Saya mau tanya, tujuannya apa, Bu? Memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Ibu? Kerinduan sama Tuhan. Kerinduan apa? Lebih dekat lagi sama Tuhan. Bapak? Supaya mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Oke. Bapak, baju putih boleh Pak? Mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Oke. Hari ini saya akan sedikit mau meluruskan nih. Saya mau meluruskan hari ini tentang kenapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan. Apa itu memuji? Kenapa harus memuji? Apa bedanya memuji dan menyembah Tuhan? Banyak umat yang gak paham. Mudah-mudahan sepulang dari tempat ini, hari ini, sepulang dari hari ini, Anda semua bisa mengerti. Mau ya? Sehingga Anda lebih mencintai pujian dan penyembahan. Saya sedikit kasih spoiler di depan sebelum saya membahas ini. Saya 23 tahun pelayanan, nggak pernah bisa lepas dari pujian penyembahan. Kenapa? Karena saya alami mujizatnya setiap hari. Banyak orang bilang, Bro Tony kamu bagus ngajar, kamu mendingan jadi ikutan TC pengajar SADR, kamu ikut TC ini, kamu ikut TC ini. Saya bilang, boleh nggak saya kalau boleh memilih, saya cuma mau mengajarkan banyak orang. Semakin banyak orang mau menjadi pemuji dan penyembah. Karena saya pikir kalau yang ngajar SADR siapa juga bisa. Asal dia mau punya kerinduan, dilatih bisa. Siapapun mau ngajar BCE pertumbuhan, semua yakin bisa. Tapi untuk memuji dan menyembah Tuhan, itu gak cuma hanya sekedar belajar. Karena pujian penyembahan bicara tentang suatu cara hidup Anda sehari-hari. Dan saya mau mengajarkan ke semakin banyak orang tentang tema ini, sehingga semakin banyak orang mengalami mujizat pujian penyembahan setiap hari dalam hidup. Makanya saya sedih kalau ada orang datang ke persekutuan doa, sudah lama datang ke persekutuan doa, lalu mengatakan, Bro Tony, saya nggak mendapatkan apa-apa dari persekutuan doa. Saya bilang ada yang salah. Nah hari ini saya membetulkan, sehingga setiap kali Anda datang ke persekutuan doa, Anda sungguh-sungguh mengalami kuasanya. Mau? Mau? Siapa yang mau? Angkat tangan. Semua mau? Oke, puji nama Tuhan. Kita akan mulai masuk dalam materi ini. Teman-teman semua, memuji Tuhan itu sama dengan menyenangkan hati Allah. Kita baca sama-sama dari Zefanya bab 3 ayat 17, baca 1, 2, 3. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan, stop dulu, lihat di sini kalimatnya sangat baik. Ia Tuhan bergirang karena engkau dengan, ternyata
Kita mampu membuat Tuhan bergirang kalau Anda dan saya penuh dengan suka. Itu makanya tadi Ian WL malam hari ini keren gak dia? Keren ya, ini loh SPBI. Tepuk tangan dulu buat SPBI. Kenapa kita selalu membuat WL selalu membuat kita bersuka cita? Karena dengan kita bersuka cita, kita mampu Tuhan bergirang. Kalau Tuhan bergerak, lalu kelanjutannya apa? Baca kalimat berikutnya apa? Ia membaharui engkau. Stop lagi. Ternyata ketika kita senantiasa mau terus memuji Tuhan, menyenangkan hati Allah, ternyata Tuhan bergerak dan Ia akan membaharui kita dalam kasih-Nya. Siapa yang mau dibaharui kasih-Nya? Semua mau kan? Ya, makanya datang ke persekutuan doa, makanya kenapa sih tuh rese banget nih, suruh senyum, suruh tos kiri kanan, suruh salam, berikan senyum yang terbaik. Karena memang itulah satu-satunya cara supaya kalau Anda nanti mengalami ujian penyembahan itu, sungguh-sungguh ada pembaharuan dalam hidup Anda. Lalu kalau sudah itu apa lagi? Baca 1 dan 3. Ia bersorak-sorak karena engkau bersorak-sorai seperti pada hari pertemuan raya. Bentar. Dikatakan ia bersorak-sorak. Bayangkan, tadi kita bersorak-sorak, betul? Wah, bersorak-sorak, Tuhan baik, ajaib kau. Ternyata ia, Allah, bersorak-sorak karena kita penuh dengan. Makanya kenapa kami di SPB selalu mengajarkan well-well ayo semangat kalau memuji Tuhan, totalitas kalau memuji Tuhan, bersorak-sorai, angkat tangan. Ini yang lucu kadang-kadang ya, WL-nya udah semangat banget, ya tadi udah kerintang, udah begini, yang di belakang setengah tiang. Ini kita ketawa hari ini ya, tapi itu yang terjadi. Makanya nggak heran Anda pulang, mohon maaf, nggak dapat apa-apa. WL-nya udah gerak begini-begini. Wah, semangat banget. Ya, jangan seperti gitu. Karena ketika kita memuji Tuhan, itu tuh menyenangkan hati Allah. Saya waktunya terbatas, kalau waktunya banyak, saya akan putarkan banyak sekali video-video tentang Daud. Bagaimana Daud memuji Tuhan dengan totalitas. Daud menari seperti orang gila. Tapi itu yang menyenangkan hati Allah. Makanya kenapa Daud sangat diberkati Tuhan. Dia awal mula tampil sebagai seorang gembala. Berapa banyak dombanya? Cuma 2 atau 3 ekor doang. Tapi akhirnya Daud jadi apa? Raja umat pilihan Allah. Karir bukan? Karirnya bagus. Kenapa bisa bagus? Karena Daud suka memuji Tuhan. Makanya saya selalu bilang anak-anak muda. Di sini semua saya lihat anak muda, semua kayak enggak bisa ya. Anak muda. Benar, di sini semua kayak enggak ada rangisnya bro. Ada. Karena PMK itu singkatannya cuma orang muda Katolik atau orang muda kadaluarsa. Gini, kenapa saya selalu bilang sama anak muda? Kalau kamu mau hidup kamu sukses, saya makanya titipkan ini sama anak mantu Anda ya. Kalau mau hidup kamu sukses, layanilah Tuhan, senangkan hati Allah. Jadilah seorang pemuji dan pemuji Tuhan. Buktinya apa? Nih buktinya. Iya. Saya nanti akan cerita kesaksian dari saya. Bagaimana Tuhan mengubahkan saya. Kalau Daud Tuhan mengubahkan, saya juga mau seperti Daud waktu itu. Dan saya makanya semakin saya mendalami pujian penyembahan, semakin Tuhan mengangkat saya ke tempat di mana saya tidak pernah membayangkan sebelumnya. Ini, teman-teman. Jadi dikatakan lagi tadi, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Ini bonus. Ketika kita menyenangkan hati Allah terlebih dahulu, maka aku, kata Tuhan, akan mengangkat malapetaka dari kamu. Kalau kita banyak orang kebalik, minta datang sama Tuhan, Tuhan angkat dulu malapetakaku, kesusahan angkat dulu, baru saya puji kamu. Yang ketawa biasa pelakunya. Yang diam cuma kamu ngaku aja.
ya. Makanya kan ada lagunya, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergerak dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, dikala kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Oh iya, bersorak karena kita bersorak-sorai. Kalau tahun itu nanti, kalau minggu depan ada persekutuan doa, tiap minggu ada kan? Ada. Nah, saya mau melihat, mudah-mudahan saya dapat cerita dari Tante Lili ada keluarnya. Harus narinya yang hot, setuju ya? Harus begitu. Kalau mungkin bisa pakai berarti 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi kalau beda bersorak-sorai. Amin? Kita berubah. Nah, tetapi banyak yang salah yang tadi saya katakan. Banyak orang keliru. Harusnya memuji Tuhan itu bukan supaya, tapi karena. Ini loh, banyak orang datang ke persekutuan doa memuji Tuhan supaya masalah saya selesai. Kenapa datang ke PD? Supaya bisnisku lancar. Kenapa datang ke PD? Supaya anak-anakku semuanya baik-baik. Supaya tagihanku semua lancar. Supaya karyawanku semua baik-baik saja. Ini yang salah. Nanti saya akan tunjukkan sama Anda bahwa mujizat atau kuasa dalam pujian penyembahan terjadi ketika ada orang yang memuji Tuhan bukan supaya, tetapi karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi saya. Itu makanya kalau ini sedikit teknis ya. Saya kalau ngajar di kelas SPBI, saya selalu mengajar setiap orang hati-hati. Prolog pembuka itu hati-hati. Banyak WL, ini saya sedikit curcol, mungkin Anda di sini ada yang jadi WL. Banyak WL di bagian awal pembukaan begini ngomongnya. Baik Bapak Ibu semua, kita datang dari berbagai penjuru. Mari saat ini kita mau datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bawa semua masalah hidup kita dan pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Ngapain bawa masalah? Ini saya sudah bilang, ini salah, ini beda. Ini persekutuan doa, bukan doa syafaat. Paham? Kalau doa syafaat, yes, kita datang mendoakan semua beban pergumulan kita, doa syafaat. Tapi di dalam persekutuan doa kita memuji dan menyembah Tuhan, masalahnya tinggalin dulu di tempat parkir. Jadi kata-kata yang benar harusnya, Bapak Ibu semua, apapun masalah kita mau tinggalkan, kita mau lupakan sejenak, kita akan fokus sama Tuhan. Itu. Maka mujizat terjadi. Berikutnya, memuji Tuhan bukan karena suatu keadaan, tetapi suatu keputusan. Ini saya seringkali mengkritisi tim. Saya tiba-tiba ngomong gini, Bu, mohon maaf Bu, saya izinnya nggak bisa tugas single gimana? Perasaan lagi nggak enak sama suami baru berantem. Saya kayaknya nggak bisa bersuka cita, nggak bisa memuji Tuhan. Bu, mohon maaf ya, saya lagi banyak kerjaan di rumah, lagi pusing, urus anak, urus suami, urus bisnis, aku pusing banget, saya kayaknya nggak bisa datang. Makanya kenapa banyak orang nggak mengalami kuasa mujizat dalam pujian penyembahan? Karena mindsetnya salah. Seharusnya mindsetnya, saya memuji Tuhan bukan karena keadaan yang memungkinkan saya bisa memuji Tuhan, tapi karena satu keputusan yang saya ambil. Walaupun kondisi secara kasat mata tidak bisa saya memuji Tuhan, tapi saya mau keputusan saya memuji Tuhan. Di situ mujizat terjadi. Saya tulis sedikit cerita. Gak apa-apa ya, saya cerita. 2018. Tanggal 28 Mei 2018, saya nggak akan pernah lupa tanggal itu. Tanggal itu mungkin masih ingat. Saya diundang KLK di Bandung. Komitmen memimpin KLK di Bandung. Saya punya kelompok band rohani, namanya Sosok Covenant. Saya punya pemain keyboard namanya Frank, namanya Yogi. Tante lebih.
Yongki badannya tinggi besar seperti Goliat. Tingginya 192 cm, beratnya 135 kg. Kita pergi ke Bandung, naik mobil saya. Begitu naik mobil saya, Yongki bilang gini, bro, dada gue sakit pas tadi mandi. Sakitnya sampai ke punggung belakang. Wah, saya bilang sakit jantung. Saya langsung ke apotek, saya kasih sendokan yang buat obat paru-paru. Saya pelototin. Takut mati saya takut mati. Akhirnya dia bilang, lu masuk rumah sakit aja, gak usah pelayanan. Karena saya bisa main keyboard, saya udah main keyboard gue aja. Tapi siapnya dia bilang, enggak, kita harus menyelesaikan pelayanan ini bersama-sama. Dia bilang, oke, ya udah, lu tidur ya, di perjalanan tidur, sampai Bandung kita makan, segalanya persiapan bersama dengan teman-teman saya pemain band. Akhirnya waktu itu di gereja Buah Batu di Bandung, persekutuan doa KRK dimulai jam 6:30 malam. Kami datang jam 6 kurang seperempat. Jam 6 kurang seperempat kami datang. Saya kalau mau ke aula, saya ngeliat ada keyboard. Saya bilang sama Yongki, gak usah turunin keyboard. Karena biasa saya kan bawa alat-alat. Gak usah turunin keyboard, pakai keyboard sana aja. Yang lain turunin. Yongki bilang gini, oke bro, gua ke kamar mandi dulu ya, ganti baju. Jam 6 kurang seperempat. Jam 6 kurang 10, Yongki gak datang. Jam 6 kurang 5, saya ke WC. WC ini cuma tertutup, gak ada balasan. Saya panggil beberapa orang, saya cek di toilet itu atasnya ada lubang ini. Ada satu teman saya digendong, dia Yongki sudah tergeletak. Jam 6:05, Yongki dinyatakan meninggal karena serangan jantung. Setengah 7 harus kayak dia pemain keyboard utama. Saya masih leader. Apakah mungkin saya bisa memuji dan menyembah Tuhan? Saya punya hak untuk datang ke aula dan saya mengatakan, Bapak Ibu, yuk mari kita pulang. Kayak saya batalkan, kenapa saya nggak siap? Sahabat baik saya meninggal. Tapi waktu malam hari itu saya memutuskan. Dulu saya sudah mengajari di Bapak. Saya sudah mengajari di kemana-mana. Tapi kejadian itu yang membuat saya semakin menghidupi pelajaran ini. Saya dulu sebelum Yongki meninggal, saya ya udah selewat aja. Tapi hari ini saya mengatakan, sudah saya. Ketika saya lagi kondisi galau, kalut di depan jenazah Yongki, dokter udah mengatakan ini meninggal. Wah, saya bilang saya udah nggak bisa, udah lemas seperti itu. 250 orang umat sudah hadir di awal. Udah lemes. Tapi tiba-tiba pengurus persekutuan doa salah satunya mengatakan ini, Tony, masih bisa ada mujizat. Cepat mulai pujian menyembah. Kata-kata itu seperti menyiram api yang ada dalam hati saya. Tiba-tiba langsung berkobar-kobar, saya langsung bangkit berdiri. Saya bilang sama teman-teman saya, lu beresin semua alat band, masukin ke dalam mobil. Lu beresin jenazah Yongki. Gua harus menyelesaikan pelayanan ini. Nanti malam ketemu di kamar jenazah Koromis Bandung. Saya mau bilang, Tuhan, ini waktunya saya praktek. Dan malam hari itu saya mempraktekkan apa yang saya ajarkan. Saya memuji dan menyembah Tuhan. Saya memutuskan untuk tetap memuji dan menyembah Tuhan. Muka saya berketawa, muka saya berseri-seri, memancarkan sukacita, tapi air mata nggak benar-benar. Tapi apa yang terjadi? KRK malam hari itu terjadi mujizat yang sungguh-sungguh luar biasa. Banyak mujizat terjadi, bahkan sampai seumur hidup saya 23 tahun saya melayani, saya nggak pernah menyaksikan mujizat sebanyak waktu saya memimpin KRK, waktu hari di mana Yongki meninggal. Gimana saya nggak semakin jatuh cinta coba sama pujian penyembah. Makanya saya katakan, kalau Anda hujan sedikit, lagi capek sedikit, malas sedikit, lagi PT sedikit, terus alasannya langsung gara-gara itu gara-gara PD. Terus udah gitu Anda masih berani berdoa sama Tuhan, Tuhan berkati aku. Tuhan akan menambah Anda dari surga dan Tuhan akan mengatakan gini, prayer. Simpel. Bahwa
persemuan? Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Ayat ini sering disebut-sebut sama Weller. Rata-rata lulusan SPBI sering banget menyebut gitu ya. Allah bertapa di atas pujian kita, haleluya gitu ya. Kenapa? Karena ketika kita lagi banyak masalah, tetapi kita tetap memutuskan untuk memuji Tuhan, Allah bersemayam. Ini hal yang mau saya ubah. Justru ketika Anda lagi nggak enak, lagi perasaan Anda lagi nggak enak, lagi banyak masalah, itulah momen Anda memuji Tuhan. Amin. Coba colek di kanan bilang dengerin tuh, bilang tuh. Oke, itu tadi memuji. Sekarang bagaimana tentang menyembah? Kita baca sama-sama ayatnya 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Coba lihat katakan ayatnya di sini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba kapan? Sekarang. Sudah tiba sekarang. Ketika Anda dan saya mendengar firman ini, berarti sudah tiba sekarang. Hari ini, saat ini, detik ini, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, karena Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi hari ini saya ingin mengajak, marilah kita semua menjadi penyembah-penyembah benar yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kenapa Yesus mengatakan menjadi penyembah benar? Halo, ada yang tahu? Karena dari zaman Yesus sampai zaman sekarang banyak penyembah-penyembah yang tidak benar. Yesus mau menunjuk pada orang-orang Farisi, para ahli Taurat. Mereka tahu kebenaran, tetapi hatinya penuh dengan kerusuhan. Hatinya tidak menyembah Allah. Zaman sekarang masih banyak ya, para orang Farisi modern juga ada ya. Datang ujian penyembahan, tapi motivasinya bukan menjadi penyembah-penyembah benar, tapi penyembah tidak benar. Itu bisa dilihat dari motivasi Anda. Cukup sedih kalau saya mengatakan banyak tim atau aktivis yang bersekutu doa. Bu, tujuannya hadir di persekutuan doa apa? Begini loh Pak Tony, bisnis saya itu bikin bakpao, risoles, kroket, sama pastel. Jadi kalau saya datang ke persekutuan doa lumayan, sering dapat PO. Jadi motivasinya nggak benar lah. Ya, ada lagi anak muda, bro, kenapa? Datang ke persekutuan doa? Iya, soalnya saya ini bisnisnya agen asuransi. Datang ke persekutuan doa, artinya di gereja itu banyak calon prospek. Kamu ngapain datang ke gereja? Pelayanan persekutuan doa, Bu? Iya, soalnya saya malas di rumah. Ada makhluk yang botak, hitam, jelek, pelit hidup. Maksudnya suaminya, dia mau lari dari suaminya. Ada kan? Ini motivasi Anda apa? Di sini kan? Saya lagi. Gak ada yang ngaku maksudnya. Gak ada saya ngaku ya. Gak ada. Itu motivasi Anda menyembah apa? Sama seperti tadi memuji Tuhan. Motivasi Anda apa? Nah pertanyaannya, bagaimana menjadi penyembah benar yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran itu? Ada 3 aspek. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Yang pertama, menyembah Tuhan itu bukan masalah tempat, tapi masalah hati. Yesus mengatakan di ayat 24-21-nya, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Tapi artinya, apakah hati Anda menyembah Tuhan? Maksudnya apa hati yang menyembah Tuhan itu? Ketika Anda di bisnis Anda, di pekerjaan Anda, di kantor Anda, apakah hati Anda selalu di dalam satu kesadaran penuh bahwa dengan sikap hati menyembah Allah yang hadir dalam bisnismu? Allah yang hadir dalam pekerjaanmu. Karena prinsip datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu
di atas bumi seperti dalam surga. Itu doa yang sangat bagus banget. Datanglah kerajaan Tuhan. Bukan kita merindukan nanti kiamat masuk surga, enggak. Datanglah kerajaanmu artinya kita mau menyadari dimanapun kita berada, hadirkan Allah sebagai Raja. Ketika kita selalu menghadirkan Allah sebagai Raja dan kita menyembah Sang Raja, maka disitulah kerajaan Allah hadir. Amin. Makanya, kenapa banyak orang yang menyembah Tuhan cuman adanya di persekutuan doa, tapi dalam kantornya nggak menyembah Tuhan, dalam bisnisnya nggak menyembah Tuhan. Saya aktif di komunitas pengusaha selain terbukti. Saya aktif di KBC dari tahun 2010. Saya banyak keluar masuk perusahaan orang, beresin perusahaan orang. Wah, kalau saya datang ke kantor seorang direktur, keren banget. Bukunya di rak belakangnya tulisannya gini, Jesus is my CEO. Wih, keren bukunya. Tapi begitu saya cek pajaknya, bukunya ada 2. Saya cek orang marketingnya, lu cari omset gimana? Nyogok. Saya cek bagian bagian akuntingnya, bagian sistemnya, softwarenya, Windowsnya semuanya palsu. Office-nya palsu. Saya cek bagian HRD-nya, bayar gaji saya enak jidat, nggak sesuai peraturan pemerintah. Saya langsung nanya sama bos saya, apakah betul Yesus adalah CEO di perusahaan ini? Kalau Yesus adalah CEO di perusahaan ini, apakah Yesus dapat omset dengan nyokok? Apakah Yesus berani pakai software palsu? Kalau Yesus adalah CEO, berani bikin buku 2, berani bayar orang seenaknya. Bicara tentang menyembah Tuhan, bicara karakter. Bicara menyembah Tuhan, bicara hati. Makanya bukan saya mau ini ya, tapi saya banyak menyaksikan pengusaha yang setiap hari berkutat dengan hal-hal luar, menyembunyikan satu kebohongan dengan membuat kebohongan yang lain. Akhirnya hidupnya nggak punya namanya sejahtera. Bicara tentang menjadi seorang penyembah benar adalah, saya ingin bertanya, apakah hidup Anda sudah betul-betul benar di mata Tuhan? Kalau ada pengusaha yang seringkali mengatakan gini, Broto ini terlalu idealis. Mana mungkin bisnis di Indonesia nggak bisa berkembang? Bisa. Karena ayam bergaul dengan ayam, bebek bergaul dengan bebek. Orang yang suka nyogok akan diketemukan dengan orang-orang yang suka disogok. Tapi orang yang bersih dan minta pertolongan Tuhan, Tuhan akan kirimkan. Saya punya banyak cerita tentang itu, saudara. 13 tahun saya di komunitas pengusaha KBC. Kami kemana-mana bikin camp sukses sejati. 2010 kita bikin sukses sejati Katolik. Saya menyaksikan begitu banyak mujizat terjadi dalam bisnis. Ketika ada orang yang sungguh-sungguh menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Karena bisa masalah hati. Kalau kamu di kantor, tapi kamu di kantor menyembah Tuhan, maka kamu menjadi penyembah benar. Kalau kamu di rumah dan kamu menyembah Tuhan di dalam rumah, kamu menjadi penyembah benar. Yang kedua, menyembah Tuhan itu membangun hidup spiritual, bukan ritual. Sebab Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Banyak orang hanya membangun hidup spiritual, datang persekutuan doa, angkat tangan, memuji, menyembah, jikrak-jikrak, ikutan rangkap, pulang, tidak berubah. Karena yang dibangun cuma ritual, tapi tidak membangun hidup spiritual, tidak mengubah karakter Anda menjadi dewasa secara rohani. Bicara mengenai menjadi penyembah benar, bicara mengenai bagaimana kita punya suatu kualitas. Apa? Kualitas. Cerita seorang Katolik yang berkualitas, yang dewasa secara rohani. Yang ketiga, bicara menjadi penyembah benar adalah menyembah Tuhan, membangun mesbah, bukan panggung. Artinya, Anda menyembah Tuhan bukan untuk dilihat orang, tapi Anda mempersembahkan
kedagingan Anda, Anda mempersembahkan dosa-dosa Anda, Anda mempersembahkan setiap kekurangan Anda hanya untuk memuliakan Tuhan. Gak perlu orang tahu kalau Anda sedang berdoa, tetapi tunjukkanlah kualitas hidup doamu dengan cara hidupmu. Berarti begitu. Nah, teman-teman semua, inilah pujian dan penyembahan. Artinya, kita mau sama-sama diundang untuk selalu menghayati. Di dalam pembaruan karismatik Katolik ini adalah satu sarana di dalam gereja Katolik yang sudah diakui oleh Tata Suci bahwa kita ini adalah satu kategorial yang unik, di mana kita punya cara berdoa yang berbeda. Sama seperti Santo Agustinus mengatakan, kue bene cantat bis orang. Artinya, dia yang bernyanyi dengan baik sama dengan 2 kali berdoa. Nah, sekarang apa itu pujian dan penyembahan? Bedanya apa jadinya? Oke, ini sedikit teknis. Saya cuma mau ngasih tahu pada Anda apa yang terjadi kalau kita melakukan pujian penyembahan setiap hari Rabu di tempat ini. Jadi, ketika kita memuji Tuhan itu istilah bahasa saya upload. Kita memuji Tuhan karena perbuatannya, Allah bertakhta dari jauh melalui iman masuk ke hadirat Allah. Dan ketika kita menyembah Tuhan, itu pribadinya Allah menyatakan diri bukan berterluka melalui intiman lalu hadirat Allah. Oke, itu teori. Sekarang fokus sama saya. Ketika kita melakukan pujian penyembahan di tempat ini setiap Rabu, keberhasilan kita, apakah hadirat Allah turun atau tidak, itu bukan tergantung dari tim pujian yang tugas, tapi kebersamaan kita semua. Itu makanya WL selalu dari awal mau supaya Anda semua terlibat, karena keberhasilan tergantung dari Anda semua. Sampai sini ngerti ya? Nah, harus ada keterlibatan semua. Makanya bagus kalau tim persekutuan doa yang lagi nggak tugas, jangan ngumpul di belakang, jangan sibuk sendiri, masuk support teman-teman yang duduk paling depan. Kebiasaan saya datang ke persekutuan doa keliling di Jakarta, barisan paling depan selalu sepi. Kalau ditanya kenapa dikosongin? Buat Bunda Maria sama Santo Santa kalau dari enggak, bukan. Ini buat tim pujian yang gak tugas. Ayo kita sama-sama support. Nah, ketika kita memuji Tuhan, misalnya Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan, kita bernyanyi, itu kita membangun sebuah corong, seperti corong rohani SLJJ gitu, sampai tembus ke surga. Bangun corong, memuji Tuhan dengan lagu pujian, makanya lagu pujian, lagunya semangat ya, kalau perang, kayak lagu semangat roh begitu. Itu kita membangun corong, terus sampai tembus surga, boom, itu di high praise. Dan ketika corong itu sudah tembus surga, kita menyembah. Karena begitu sudah surga dan bumi bersatu, surga dan bumi bersatu, yang bertahta siapa? Allah. Maka hadirat Allah di surga turun ke tengah-tengah kita. Makanya nggak heran kalau dalam acara persekutuan doa suka terjadi mujizat, ada mujizat. Kenapa? Hadirat Allah turun. Hadirat Allah yang ada di surga itu turun. Di surga kan nggak ada orang sakit mah. Di surga nggak ada orang sakit saraf kejepit, nggak ada. Di surga nggak ada orang sakit lambung, sakit leher, sakit kaki, nggak ada. Makanya ketika hadirat Allah turun, segala sakit penyakit kita bisa sembuh. Karena apa? Karena hadirat surga. Nah, paham ya sekarang ya? Jadi kenapa kok kita nggak bisa? Pak, kenapa kita nggak langsung menyembahnya? Nggak bisa. Salurannya harus dibangun dulu. Sekarang ibaratnya gini. Anggap kita ada di lantai 2, anggap ya. Kita ada di lantai 2 yang ber-AC. Di bawah ini ada lantai basement. Lalu orang yang di lantai bawah basement ini ngebolongin atapnya, bolongin. Jadi di sini bolong. Kalau di bawahnya akan terjadi lama-lama lantai basement yang nggak ada AC lama-lama bisa dingin, betul? Kenapa? Hawa AC-nya turun sama. Pujian penyembahan itu prinsipnya seperti itu. Jadi ketika kita memuji Tuhan, membangun corong, ketika kita menyembah Tuhan, corong yang sudah kita bangun itu turun hadirat Allahnya. Suasana surga turun ke bumi. Makanya terjadi banyak mujizat.
Ngerti ya? Itu. Tapi seringkali ujian itu nggak tembus sampai surga, cuma mentok sampai di plafon. Salah satu contohnya di SPBI, saya seringkali mengkritisi WL, kasih F. Seringkali WL di SPBI itu begini. Kebiasaannya apa? Nyontek. Kaulah segalanya. Gavan di dalam hidup. Contek harus. Kerajaanmu untuk beneran dulu deh. Kerajaanmu kebenaran bagian-bagianmu. Saya seringkali ngomong ya sama murid-murid SPBI, omong kosong kamu bisa menyembah dengan baik. Ujian kamu mentok di plafon. Kenapa? Karena ujian kamu gak keluar dari hati. Kamu nyontek. Tapi jangan takut ikut SPBI. Harus ikut. Semua saya bilang ikut SPBI. Terus banyak orang pilih lagu sembarangan. WL pilih lagu sembarangan, yang lagi ngehits Spotify, lagi ngehits di YouTube dipilih. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Tuhan dari surga berarti. Pren. Dia Tuhan, apakah betul Tony? Kerajaanku dan kebenaranku yang menjadi bagianmu. Bukankah selama ini kata Tuhan, kamu lebih suka membangun kerajaanmu di dunia, dan kamu lebih suka melakukan kebenaran daripada kebenaran. Maksudnya, lagu itu harus sudah bisa kita hidupi. Jangan cuma sembarang nyanyi. Ingat, kue beret catat bisa orang yang bernyanyi dengan baik sama dengan berdoa. Maksudnya bernyanyi dengan baik itu apa? Dengan penuh penghayatan keluar dari dalam hati. Makanya ajaib kadang-kadang ada banyak PD kalau di sini. PD mulai jam 7:30, latihan jam 7:45. Lagu ini baru tahu gimana ceritanya mau ada pujian pengibar sama. Makanya kenapa umat datang kosong, garing, nggak dapat apa-apa. Jadi tahu ya sekarang ini tentang pujian penyembahnya. Bedanya apa? Nah, teman-teman semua, ini saya mau, sebelum kita mau mengalami, saya mau meluruskan persepsi yang keliru. Dan ini penting. Banyak tim dan umat mengatakan PD adalah sarana penyegaran rohani. Salah. Yang benar, PD adalah wadah atau komunitas bagi tim dan umat berakar, bertumbuh dan berbuat dalam Tuhan. Jadi ini adalah tempat kita bertumbuh, bukan sekedar rekreasi rohani. Ada tau gak rekreasi rohani? Gue lagi dalam banget, PD gue kangen tuh sama si bapak itu, gue datangnya. Enggak bisa. Bahwa ini adalah tempat kita bersama-sama bertumbuh. Kedua, pujian dan penyembahan menjadi tugas dan tanggung jawab tim pujian yang bertugas. Salah. Pujian penyembahan tanggung jawab seluruh tim PD, kesatuan hati seluruh tim dan umat. Lalu ini, pewartaan adalah jantung persekutuan doa. Bukan. Pujian penyembahan adalah jantungnya persekutuan doa. Lalu pujian penyembahan sebagai ritual pengantar pewartaan. Bukan. Tetapi pewartaan melengkapi pujian dan penyembahan menjadi lebih sempurna. Saya kasih tahu ya Ibu Bapak ya, tolong kalau datang ke PD itu untuk memuji dan menyembah Tuhan, karena mujizatnya ada di dalam pujian dan penyembahan. Jadi nggak ada lagi cerita minggu depan pewartanya siapa. Pewartanya bagus atau enggak? Terkenal atau enggak? Udah tua atau masih muda? Kalau yang masih muda, nggak terkenal, ngomongnya aduh malas. Apalagi orang lokal, gue tahu dia waktu kecilnya orang terkenal sini. Tapi begitu pewarta yang terkenal, baru apalagi pewarta yang katanya sakti,
Oh my God. Ini saya harus luruskan. Gini loh, kalau Anda mau fokusnya kewartaan, apa bedanya PD dengan ibadat sabda? Hah? Nggak ada bedanya. Dalam pertemuan lingkungan ibadat sabda, nggak ada bedanya. Karena ibadat sabda itu jantungnya ya sabda itu sendiri, kewartaan itu sendiri. Tetapi justru yang membedakan kategori yang pembaharuan karismatik Katolik adalah pujian dan penyembahan. Jadi, tolong bertobat ya. Coba bilang ke kanan bertobat. Baik, Bapak Ibu. Siapa yang itu malam hari ini mau mengalami mujizat pujian penyembahan? Dulu ya, oke, kita akan mulai, tapi sebelumnya saya mau kasih sebuah kesaksian diri saya. Ibu Bapak, kehidupan saya bukan dari keluarga yang kaya. Saya dari keluarga miskin dari mana. Kalau Tuhan mengadakan saya sampai hari ini, itu karena Tuhan. Saya punya satu kerinduan dengan selalu menyenangkan hati Tuhan. 23 tahun saya melayani Tuhan, dari sejak saya mahasiswa. Menjadi worship leader, menjadi pemain keyboard. Saya selalu pengen menyenangkan hati Tuhan. Karena saya punya satu tokoh inspirasi namanya Daud. Seorang gembala domba bisa jadi raja Israel. Saya mau menjadi seperti Daud. Dan ternyata saya mengikuti perjalanan hidup Daud. Perjalanannya tak mudah. Yang saya saksikan perjalanan hidup saya sebagai seorang pemuda menyembah juga sama. Saya banyak mengalami banyak hal. Tetapi saya boleh merasakan banyak kuasa terjadi dalam pujian penyembahan dalam hidup saya. Daud pernah mengalami ketika roh jahat masuk ke dalam tubuh Saul, dia memuji Tuhan dengan kecapinya, dan apa yang terjadi? Roh jahat itu keluar. Dan begitu Daud berhenti, roh jahatnya masuk lagi. Saya pernah mengalami bagaimana hidup saya kering. Saya hidup di dalam keduniawian ketika saya sudah mulai meninggalkan pujian penyembahan. Ketika saya sudah mulai meninggalkan pujian penyembahan, hidup saya menjadi berantakan lagi. Teman-teman, saya juga pernah mengalami kejadian yang kedua. Betapa kuasa pujian penyembahan betul-betul memberikan saya rasa aman, perlindungan dalam bahaya. Saya punya sebuah cerita. Saya tinggal di Kelapa Gading, dan dari Kelapa Gading. Tapi doakan bulan ini saya pindah ke BSD. Amin. Ya benar, serius. Coba saya bercerita waktu itu saya dari Kelapa Gading mau pelayanan ke Kristoforus Global. Dan lewat Oman masuk TA, dari TA macet total. Persekutuan Tuhan saya khotbah jam 7:30. Itu jam 7:15. Di depan TA start. Saya cuma bisa Tuhan. Aku mau menyembah, aku mau melayani. Tolong Tuhan, tolong lambat gitu. Lalu saya melihat, saya berdoa, saya hanya menyembah Tuhan, saya berbahasa. Lalu sebelah kanan saya melihat jalur Transjakarta kosong. Saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, saya masuk Transjakarta sambil menyembah Tuhan. Ini saya cerita. Begitu masuk Transjakarta, kosong banget terus sampai ketemu penjelang Citraland. Kan ada rekan lagi kan, sekali lagi kan, ada polisi kan. Tapi yang saya alami gini, ketika ada polisi itu, saya tenang. Saya berhenti. Biasanya dulu, kalau berhenti polisi kan, cuma diam aja di mobil, buka kaca jendela, polisinya berhenti. Kenapa Pak? Gitu kan? Sekarang enggak. Tiba-tiba ada satu kekuatan, saya berhenti di mobil, saya turun, saya hampiri polisinya, saya bilang, Pak, minta maaf. Saya menangkan. Saya buru-buru terlambat. Saya mau pelayanan ke gereja Kristoforus. Kalau memang Bapak mau tilang, saya tilang aja. Tapi mohon dengan waktu yang sangat cepat. Waktu saya sudah terlambat. Ternyata begitu saya lihat polisinya, namanya kebuka, Samuel. Bukan baik. Akhirnya saudara, oh Bapak pendeta, bukan, saya keluar.
pastor, oh enggak, saya menikah Pak. Udah buru-buru gitu. Akhirnya saya bilang, ya oke, akhirnya dia bilang, Pak, apa yang kenapa? Saya kawal Bapak. Saya dikawal Pak polisi itu sampai ke depan gereja itu. Tapi di hari yang berbeda, lagi macet juga, saya mengejar di tol, bawa jalan kosong juga. Tapi waktu itu saya tidak menyembah Tuhan, saudara. Saya masuk di tilang. Namanya di sini Amban. Saya berharap ketemunya anaknya Fransiskus. Tapi itu, kuasa dan pujian penyembahan itu sungguh-sungguh terjadi ketika mengundang hadirat saudara. Ketika saya dalam kondisi yang betul-betul down, ketika saya kondisi yang betul-betul butuh Tuhan sendiri, saya cuma pujian penyembahan. Pujian penyembahan itu bukan bicara tentang saya menyanyikan, bicara mendengarkan lagu rohani itu. Yang penting hati saya tertarik sama dia. Kuasa pujian penyembahan saudara. Ada banyak. Yang keempat, ini cerita yang sangat keren banget. Ini adalah kisah tentang Yosafat. Waktu itu Yehuda dipimpin sama Yehosafat rajanya. Yehuda mau diserang dengan 3 bangsa, orang-orang dari Bani Amon, Bani Moab, dan orang-orang dari Edom. Mau menyerang Yehuda. Tetapi apa yang Yehuda lakukan? Bangsa itu memuji dan menyembah Tuhan. Ketika Yosafat bersama dengan bangsanya memutuskan untuk memuji dan menyembah Tuhan walaupun dia belum mati, dibunuh sama 3 bangsa. Allah berperang menggantikan mereka. Tuhan membuat penghadapan ketiga bangsa saling membunuh. Dari ujung cerita ini ada, silakan dibaca di rumah Anda masing-masing, wajib baca. Yosafat butuh 3 hari untuk mengumpulkan jarahan orang. Ini bercerita tentang berkat. Kemenangan dalam masalah-masalah besar. Ini juga sama saudara. Cerita tentang apa? Cerita tentang Yosua. Kita tahu Musa akhirnya gak masuk tanah terjanji. Yang masuk tanah terjanji adalah Yosua bin Nun. Dan kota pertama yang Tuhan minta untuk ditaklukkan adalah Yeriko. Bagaimana cara menaklukannya? Kelilingin tembok kota itu 7 hari. 1 hari 1 kali. Di hari yang ke-7 mengelilingi 7 kali. Lalu apa yang dikatakan? Mereka harus bersorak-sorai. Maka tembok kota Yeriko ini ada videonya, tapi saya nggak akan putarkan. Dan yang terakhir ini saudara, yang saya akan tutup sebelum kita mau mengalami masa pujian penyembahan. Ini adalah kisah tentang Paulus dan Silas. Paulus dan Silas di penjara saudara. Tapi mari kita lihat apa yang dilakukan. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Lihat, ketika terjadi masalah, Paulus dan Silas tidak fokus kepada belenggu. Paulus dan Silas tidak fokus pada gelapnya penjara. Paulus dan Silas tidak mengeluh sedikit pun. Tetapi Paulus dan Silas fokus berdoa memuji Tuhan. Sampai tahanan lain mendengarkan mereka. Lalu apa yang terjadi? Gempa bumi terjadi. Tuhan membebaskan mereka semua. Tidak cuma Paulus dan Silas, tapi tahanan-tahanan lain juga itu bebas. Ini bicara tentang impartasi urapan. Ketika Anda kalau sudah mengalami kuasa pujian penyembahan di tempat ini, Anda mengalami pembebasan, Anda mengalami pemulihan, maka yakinlah dengan iman bahwa orang-orang yang Anda cintai yang ada di rumah juga dibebaskan. Ini loh. Saya punya pengalaman. Ketika saya mau menikah dengan istri saya cantik banget, asli orang Tibet. Iya, ada yang pernah pergi ke Tibet? Belum, istri saya asli orang Tibet. Tibet itu Tiongkok Betawi. Saya menikah dengan istri saya tahun 2013. Saudara, ketika sebelum menikah, saya dan istri saya check up kandungan segala macam, check up, ada namanya premarital check up. Dokter mengatakan apa? Kamu gak akan pernah bisa punya anak.
Karena di rahim istri saya ternyata ada miumnya 13 saja. Besar-besar. Dan menghalangi perjalanan sel sperma menuju sel telur. Nggak mungkin hamil. Gimana? Bridal udah dibayar, catering udah dibayar, gedung udah dibayar, nggak mungkin batal. Saya menikah dengan istri saya. Dan kami, puji Tuhan, kami berdua hidup dalam pujian penyembahan. Setiap malam kami pujian penyembahan. Bahkan malam pertama pun kami pujian penyembahan. Kudus banget ya. Atas petunjuk penyelamat kita. Saya pujian penyembahan. Setiap malam yang saya lakukan cuma pujian. Karena saya disuruh manusia nggak tahu. Tapi datang selang 2 bulan istri saya terlambat mens. Dites, ternyata positif. Harusnya happy. Happy ini cuma bentar. Saya datang ke dokter mengatakan anakmu bisa mati. Gak akan mungkin saya hidup. Karena teori kedokteran, anak makin gede, minum gede juga karena makanannya sama, rebutan makanan. Yang kita lakukan pujian penyembahan setiap malam. Saya istri saya gak pernah berhenti pujian penyembahan tiap malam. Kemana saya pelayanan istri saya itu? Selalu kami pujian penyembahan. Dan Tuhan membuat mujizatnya. Anak kami bertumbuh besar di dalam kandungan. Miumnya juga besar-besar. Sehingga usia kandungan 8 bulan istri saya seperti hamil anak gajah. Gede banget. Karena miumnya gede banget. Anak juga gede. Saking gedenya, usia kandungan 8 bulan ketuban pecah. Harus melahirkan dengan segera. Dokternya cuti. Dokter yang cuti itu cuma ngasih tau dokter yang juniornya lagi baru lulus. Tolong bantuin ya, pasien gua mau melahirkan tuh kayaknya titik selesai. Nggak diceritain sejarahnya. Dokter yang baru ngira normal. Tanpa ketemu istri saya langsung perintah semua bidan susternya gini. Kita nggak tahu apa. Kita cuma bisa menjalankan ibadah. Ternyata anak kami yang pertama kali lahir normal. Sampai dokternya bingung. Ini 1 dari 1000 kasus. Kuasa pujian penyembahan. Tapi sayang si Tommy Chan ini penyembah ini. Ketika anak saya umur 1 tahun, istri saya hamil lagi. Terus dari mulut seorang pemuji penyembah ini mengatakan begini, ya Tuhan, kok dikasih lagi? Tuhan mengambil anak saya. Hancur hati saya. Seorang pemuji dan Tuhan. Seorang pemuji dan penyembah Tuhan. Kuasanya bisa meruntuhkan tembok kota ini. Mungkin mengatakan Tuhan, kok dikasih lagi? Diambil sama. Kalau saya langsung melakukan dosa, saya peluk istri saya. Kami berdua menangis di rumah sakit karena harus dikuret. Tapi kami terus pujian menyembah. Anak kedua kami lahir, kasih lagi, puji Tuhan. Anak kedua kami lahir juga dengan baik. Hari ini istri saya sudah tidak punya rahim, sudah tidak bisa hamil lagi. Tapi kami bersuka cita. 2 anak sudah Tuhan kasih. Karena apa? Pujian penyembahan. Kalau mau cerita pujian penyembahan, mujizat yang saya alami malam banyak sudah. Tapi malam hari ini saya ingin mengundang Anda semua, mari kita bangkit berdiri. Mari kita saat ini mari kita saat ini mau mengalami proses pujian penyembahan. Gak usah singkat, iya betul. Mari saat ini kita mau fokus pejamkan mata. Saya minta Anda saat ini pejamkan mata. Ingat, jangan ingat masalah, jangan fokus ke masalahnya, fokus sama Tuhan. Fokus sama Tuhan. Saat ini kita hanya mau menyembah Tuhan. Allah yang Maha Baik, Kau rindu kami semua menjadi penyembah-penyembah-Mu yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Curahkanlah dalam hati setiap kami hati yang mau menyembah itu. Kini kami tahu bahwa sarana persekutuan Tuhan di tempat
atas mau bekerja bersama dengan Yosua. Malam hari ini ketika kami fokus, kami mengalami mujizat Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Kami sujud menyembah-Mu Tuhan. Sujud menyembah indahnya hadirat-Mu. Kami rindu
Ada seorang bapak yang datang ke tempat ini punya masalah di bagian pinggang belakang, bagian kanan. Tuhan sedang menjamah Anda. Terus Tuhan sedang sembuhkan. Rasakan kesembuhan dari Tuhan. Dan biarlah kau boleh sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kiara pataya, kiara saya, kiara saya. Ada seorang ibu yang punya masalah tiroid. Saat ini Tuhan sedang menjamah seorang ibu yang punya masalah sakit tiroid. Fokus sama Tuhan, jangan fokus pada masalahnya. Biarkan Tuhan menyembuhkan sakit tiroid saat ini. Ini syikiara, ini syikiara. Ada seorang ibu juga yang sudah Tuhan sedang sembuhkan dari sakit lututnya. Lututnya begitu sakit, apalagi kalau dingin. Tuhan sedang menyembuhkan sakit lututmu dan biarlah kau boleh berjalan seperti sedia kala dalam nama Tuhan Yesus. Ini syikiara, ini syikiara. Terus. Saya minta semua tetap pejamkan mata. Tolong dengarkan instruksi saya. Tuhan mau bekerja menyembuhkan Anda yang punya penyakit di bagian kepala. Anda yang sakit bagian kepalanya boleh pegang kepala Anda saat ini. Tolong pejamkan mata. Biarkan Roh Tuhan bekerja. Pegang kepala Anda dan biarkan Tuhan saat ini sedang bekerja. Tuhan, ketika kami fokus memuji dan menyembah, surga turun ke bumi. Di surga gak ada yang sakit, Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah hadirat yang mendorong semua penyakit yang ada dalam anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit kepala sembuh. Ini syikiara, terus syikiara, terus Tuhan bekerja. Terus Tuhan bekerja. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Coba goyang-goyangin kepalanya. Bilang terima kasih sama Tuhan. Tuhan terima kasih, saya sudah sembuh. Tuhan mau menyembuhkan bagi Anda yang punya sakit bagian perut. Sekarang pegang bagian perut, punya penyakit bagian perut, lambung, mah usus, pankreas, apapun itu pegang bagian perut Anda. Bagian rahim Tuhan mau menyembuhkan. Sekian apa kiara. Tuhan, biarlah hadiratmu, urapanmu bekerja di tanah ini, di tanah. Ketika ada umat yang hanya fokus menyembah dan memujimu, maka kuasamu dinyatakan. Malam hari ini lihat hati mereka sudah fokus kepadamu Tuhan. Biarlah boleh terjadi kesembuhan dalam hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus. Ini syikiar rapatnya, usap-usap usap-usap bagian perutnya, usap-usap biarlah terus usap-usap bagian perutnya usap-usap terus di dalam nama Tuhan Yesus. Ini syikiar rapatnya, terima kasih. Terima kasih. Kami terima kesembuhan daripada terima kasih. Terima kasih. Ada yang sakit bagian kaki dan bagian pinggang ke bawah. Silakan Anda pegang bagian yang sakit. Boleh sambil duduk kalau nggak bisa. Silakan Anda pegang bagian tubuh dari bagian bawah yang sakit. Karena Tuhan biarkan waktu Tuhan akan bekerja menyembuhkan penyakit kaki Anda. Dalam nama Tuhan, pegang bagian yang sakit.